Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada kesempatan sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir tepat waktu, terutama Pak Roni ya dan Bu Weni. Nah ini mewakili ya. Ini sudah ada mewakili Pak Anto. Ya mungkin Pak Roni Ya. Bimbingannya saya, kemudian Bu Weni bimbingannya Pak Anto dan Pak Leri. Oke. Kita mau buka punya siapa dulu nih? Pak Roni bisa ini Pak, bisa share dari sana, mungkin biar lebih cepat gitu kan? Ya, mungkin Ya, nanti Pak. kalau Bu Bentar ya, ini saya bantu atau Pak Anto bantu boleh. Ya, share screen ya sekarang Pak ya. Ya, nah, sudah dibuka belum Pak? Coba. Belum, masih Belum, ya? disable Pak. Oh iya belum ya, oke. Ya, Coba ini lagi Pak, diulang. coba lagi ya. Oh ya bisa. Belum masuk ya. Ya, udah bisa, udah masuk ya Pak ya. Tapi kenapa ini masuknya cuma setengah ya? Sebentar ya Pak ya. Oke ya, silahkan Pak. Ini kalau gini kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak Pak? Oke, ada Pak? Ya sudah Pak. Oke, Sudah cukup. kelihatan Pak, jelas Pak. Ini yang job safety analysis ya Pak ya? Ya Pak, yang CSA ya Pak ya. Ya, saya mulai itu basically ada beberapa, saya coba ya ada beberapa item yang pertama itu kegiatannya itu di ruangan kelas teori Pak. Ya, Ruangan oke. kelas teori di mana potensi bahaya yang ada itu kayak yang tadi pagi saya coba bilang itu dari cahaya, kemudian suhu dan sirkulasi udara Ya, Pak. baik. Environment ya Pak ya, Di lingkungan ya ini ya kalau maksudnya environment ya, identifikasi environment ya, sumber bahaya. ruang kelas teori. Nah, ini jadi di breakdown aja sih Pak, Ya, dipecah-pecah aja. Jadi ya kalau yang cahaya redup atau cahaya terlalu terang, kemudian suhu terlalu dingin atau terlalu panas, dan sirkulasi udara. Terus yang kedua itu untuk ruangan pelatihan Pak. Di ruangan pelatihan itu juga ya basicnya sama sih, suhu ruangan. Cuman kalau di ruang pelatihan kan lebih banyak bergerak ya. Jadi jumlah peserta juga harus disesuaikan dengan kapasitas. Jadi kalau tidak sesuai, ini ada bahayanya juga kan Pak. Baik. Pak Roni sebentar Pak Roni, yang di poin kedua Pak, ini ada koreksi Pak terkait dengan narasi ya. Jadi ini kalau yang di B itu kan kegiatan penyampaian materi ranah keterampilan ya Pak ya. Artinya kan praktek nih Pak. Betul, di ruangan pelatihan. Jadi yang nomor 2 itu di situ kan keterangannya masih menyampaikan materi yang di pokok kegiatan Pak, menyampaikan materi pelatihan terkait dengan pengetahuan Pak. Harusnya keterampilan Pak. Nah, ya. Atau praktek juga nggak apa-apa. Praktik ya Pak ya, kalau penulis KBBI-nya I. Ya. Iya, oke, sip.
Iya, Pak. Ya. Nah, ini selain itu juga ada, jadi yang membedakan tuh kalau di ruang praktik itu bahayanya karena yang lebih dieksplor tuh jumlah peserta sama bahaya kebakaran dan gempa. Karena ada kemungkinan kan kalau begitu terjebak dalam ruangan, khususnya ya Pak ya, kalau ini kan kalau yang kegiatan kami sehari-hari itu biasanya kan di gedung bertingkat ya, jadi kan orang mau lari itu nggak tahu kemana gitu, karena kan biasanya lift mati kalau gempa kayak gitu ya. Jadi ini juga ada penyuluhan terkait proses evakuasinya harus Oh ya, bagaimana. mitigasi resiko ya Pak ya. Betul, Oke. ya kayak gitu. Nah, saya lanjut ya Pak ya. Yang Ya, ketiga, silakan Pak. Yang ketiga itu LCD projector, di mana penempatannya kalau tidak tepat, kalau terlalu tinggi kan pesertanya juga bisa kalau terlalu lama mendongak kan kelelahan dia bisa Pak ya, jadi nggak fokus lah Pak. Itu kondisi bahayanya. Terus kualitasnya juga kalau dia buram atau dia tidak fokus kan membuat gangguan penglihatan untuk pesertanya juga, Pak. Jadi itu untuk yang LCD projector, kemudian flip chart. Flip chart juga papan yang tidak kokoh, kan kalau dipakai bisa ada kecelakaan gitu lah. ya Pak ya. Iya, kejatuhan. Nah, ya. Dan yang terakhir ini kabel-kabel, Pak, karena penempatan kabel yang tidak rapi ya. Ya, ini sih Pak, so far yang saya bisa tulis untuk yang job safety analysis, Pak. Job safety analysis. Pak, yang Pak bisa ditunjukkan yang paling bawah sendiri Pak untuk legalitasnya Pak. Oh, paling bawah. Oh ya, sudah ada ya. Sudah. Oke. Ya. Ada. Ya. Mau lanjut atau nanti kalau dari saya cukup Pak gitu. Kalau Pak Nanang silakan Pak Nanang, mungkin ada tambahan. Saya lihat ke atas Pak dulu. Saya tadi belum lihat. Paling atas. Paling atas. Sip. Nah, di sini ada pekerjaan, program pelatihan. Mungkin disamakan aja sama yang kemarin ya Pak ininya. Kalau tidak salah Bapak tuh pelatihan biliet giro apa? Ya, cek dan biliet giro ya. Nah, iya. Mungkin judulnya disamain aja Pak biar ini ya, biar konsisten. Oh. Ya, cuman judulnya aja biar kan di sana ada program pelatihan ya. Biar nanti misalkan kita penulisan di session plan, kemudian di mana lagi kemarin tuh Bapak tuh di alat bahan ya. Ya, bahan alat. Konsistensi Pak Roni. Iya. Saya merahin dulu. Ya, biar nyambung. Ya Pak. Saya merahin dulu, nanti saya cek lagi Pak supaya saya ambil sama gitu ya. Makasih Pak. Makasih. Paling itu aja Pak. Kalau yang lainnya mungkin karena udah ini ya Pak Anto ya. Ya. Atau tadi di sana ini karena judulnya pokok kegiatan Pak. Yang kolom 2 itu ya. Kolom 2 itu kan judulnya pokok kegiatan. Mungkin tadi Bapak menuliskan tuh LCD atau apa Pak? Proyektor apa? LCD proyektor. Nah, ini karena di sini judulnya pokok kegiatan, mungkin diawali dengan kata kerja. Atau penggunaan ya. Atau penggunaan ya, atau kata bendanya gitu. Pokok kegiatan. Penggunaan LCD proyektor ya. Ya. Nah, paling begitu ya Pak. Kecuali mungkin langsung di sini judulnya sumber bahaya, mungkin bisa Pak. Kalau sumber bahaya langsung aja bendanya. Ya. Atau gini aja Pak Roni, bisa kasih alternatif. Itu yang keterangan di atas, di kolom itu kan pokok kegiatan. Boleh bikin garing, buka tutup kurung, atau garing, itu sumber bahaya. Karena nanti nyambung dengan yang di form monitoring Pak. Oh, karena kalau di form monitoring saya cuma tulis yang apa namanya sumber bahaya, sehingga saya cuma ambil
ruang kelas teori. Iya, betul. Kalau sumber Jadi, banyak kan langsung ya Pak, ruangannya betul, gitu. betul. Ya, kalau ini mungkin kan karena Ya, ini judulnya karena saya pokok. ngikutin form. Ya, Oh ya, karena judulnya pokok, makanya nggak apa-apa ya Pak ya, judulnya tetap pokok, cuman saya tambahin, ya thank you Pak, ini saya tambahin penggunaan LCD, terus ini juga penggunaan Ya, flip chart tambah dong penggunaan berarti ya. juga nggak apa-apa. oke. Oh ini juga ya penggunaan ya, pemasangan. Ya, Oke. Nah, Nah, karena ya, jangan lupa di save. oh ya, saya udah save. Sudah save ya Pak? Udah. Ini kalau yang Nah, monitoringnya ya. ya kalau monitoringnya itu lingkungan di ya dalam langsung ruang ya, kelas langsung teori itunya. ya, Oke. lingkungan ya. Jadi ini langsung LCD, ini langsung Ya, betul Pak. kabel. Ya. Jadi ya kalau di sini langsung Pak. Terus saya langsung conteng-conteng aja. Ini saya mau konfirmasi Pak, saya tertarik resikonya Pak. Ini memang kalau untuk penilaian resikonya semuanya kategorinya masih ringan semua Pak. Nah kan karena tadi sesuai dengan yang Pak Anto informasikan, kalau tidak ada yang cedera, kita kategorikan ringan kan Pak. Nah jadi ya saya karena selama pengalaman saya tidak ada yang cedera, ya amit-amit lah ya di bank kan bahaya kalau sampai cedera. Jadi ya karena tidak ada yang pernah cedera, makanya semuanya saya taruh ringan Pak. Oh gitu, ya sudah. Yang penting Ya, Bapak paham aja lah. Gitu. karena kalau di kami juga memang kabelnya tuh ditaruh di bawah Ditanam ya lantai. Pak ya, ditanam ya Pak Tanam ya. nggak ditanam, jadi di atas keramik, tapi sesudah taruh kabel itu ditaruh lantai lagi gitu loh. Apa ya? Ditambah lantai yang dari kayu gitu loh Pak. Sehingga ada tutupnya itu maksudnya Pak. Betul. Yang Jadi melindungi. semuanya terlindungi di bawah. Jadi ya kami tidak pernah ada sih. Jangan sampai ya Pak ya. Iya betul. Itu bahaya sekali soalnya kalau kesetrum kan bisa game over. Iya. Ini memang belum pernah ya Pak ya, di tempat Pak Roni sendiri belum pernah ya yang dalam kategori dampaknya itu sedang ke atas itu belum pernah ya Pak? Belum pernah. Ya janganlah. Jangan. Benar Pak, jangan sampai ya. Iya. Tapi memang mungkin juga karena kan memakai vendor yang sudah expert di bidangnya, sehingga mereka ya kayak gitu sih Pak. Makanya saya masih taruh penilaiannya ringan-ringan Pak semuanya. Itu sih Pak yang saya bisa. Ya. Boleh Pak ke bawah lagi Pak? Oh, ke bawah lagi. Ya, oke. Baik, semuanya sudah sesuai ya evaluasinya ya. Iya. Cukup Pak kalau dari saya. Pak Nanang silakan. Mungkin sudah Pak. Sudah. Oke. Sudah cukup Pak. Nanti saya revisi Pak. Ya, yang tadi juga makasih, nanti saya coba. Berarti di sini pun juga saya mesti rubah judulnya ini juga betul, kan? Pak, sesuaikan. Meraih dulu aja Pak. Nanti sesuaikan konsistensi dengan yang di session plan Pak. Ya, betul. Makasih Pak Nanang, saya udah taruh, nanti saya ini. Saya stop share dulu Pak ya. Ya Pak. Kesempatan ke Bu Weni. Baik. Kita bisa lanjut Bu Weni ya sebentar. Ya Pak, bantuannya Pak. Baik, saya bantu ya Bu Weni sebentar. Ya Pak. Sudah terlihat belum ini? Nah, sudah ada Pak. Sudah ya. Yang pertama JSA ya. JSA Pak ya. Yuk kita lihat dulu di sini. Ini Pak Singgih ya sudah bergabung juga ya. Sudah. Pak Singgih. Ya Pak, maaf baru gabung Pak, habis Zoom dari kantor. Ya. Gimana Pak Singgih untuk
suplemennya? Prosesnya sudah sampai mana progresnya? Mohon maaf nih Pak, suplemennya saya belum bisa mengerjakan. Dari pagi saya Zoom Ya, nih, ya ada sudah. 3 atau 4 Zoom deh. Nanti ya Pak ya, nanti malam diusahakan ya Pak ya. Insya Allah Pak, nanti saya Ya. kerjakan Pak di rumah. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat nih di punyanya Bu Weni. Programnya Human Capital, unit kompetensinya melakukan pemrosesan dan identifikasi hasil uang rupiah. Pokok kegiatan dibagi dua ya, ada kegiatan penyampaian materi pengetahuan. Oke. Dan ya untuk yang A saya kira sudah ya, sudah sesuai. Kemudian yang B, kegiatan penyampaian materi keterampilan. Oke. Ini pokok kegiatannya menyalakan laptop dan LCD proyektor. Berarti ada dua ya Bu ya, resikonya laptop dan LCD. Tangan untuk aliran listrik saat coba listrik. Kemudian yang ketiga penggunaan mikrofon pengajar, mic ya. Mic. Ini maksudnya kepala terbentur ya Bu ya? Ya. Terbentuk. Mana sih Pak kepala? Menggunakan mikrofon wireless ya. Kalau mikrofon wireless ini Bu, ini masuknya menurut Bu Weni masuk di rekayasa teknis atau lebih kepada ini kan sebetulnya resikonya yang apa sih, ini kabelnya ya Bu ya? Ya, kabelnya sih Berarti Pak. kan kabel dihilangkan toh? Ya, Nah, jadi yang bikin potensi bahayanya kan di kabelnya nih. kabelnya. Nah, kabel dihilangkan dengan menggunakan mikrofon wireless. Wireless. Itu masuknya di rekayasa teknis atau menghilangkan potensi bahayanya itu, sumber bahaya itu berarti masuknya di eliminasi Bu. Karena kan Rekayasa. yang beresiko kabelnya Bu. Iya, ya betul Pak. Berarti kira-kira menurut Ibu masuknya yang mana? Sebenarnya iya, karena masalahnya kan kabel Pak. Wah, berarti kan dihilangkan toh. Ya. Nah, berarti masuknya di sini sekalian ya, Ya. saya ganti. Oh. Oke. Eliminasi ya. Karena menghilangkan toh. Penggunaan standing flip chart. Nah, ini Bu Wena juga masuk. Mungkin maksudnya ini Pak Anto. Kenapa beliau itu tadinya itu kan yang barusan rekayasa teknis ya. Ya, mungkin beliau tuh mengganti kayaknya tuh, jadi lebih ke substitusi. Apa eliminasi apa substitusi? Oh ya, bisa juga substitusi ya Pak ya. Ya, jadi tapi kalau yang saya dihilangkan tangkap kan ya. ini yang bikin resiko kan kabelnya. Kabelnya. Jadi ketika kita berupaya, memang kan yang paling efektif itu kan menghilangkan sumber bahayanya itu kan. Ya. Nah, makanya ketika Bu Weni punya solusi nih, pengendaliannya, ya sudah, saya belikan aja yang tanpa kabel kayak gitu kan. Berarti kan hilang nih. Ya. Nah, itu. Jadi masuknya ke eliminasi. Eliminasi. Nah, kalau rekayasa teknologi itu Bu, itu memodifikasi Bu. Oh. Konteksnya memodifikasi gitu loh. Atau inovasi Bu, inovasi yang terbaru gitu loh dari bagian satu alat tersebut. Biasanya identiknya seperti itu Bu. Oke Pak. Kemudian ini penggunaan standing flip chart ya, berpotensi jatuh, menimpa pengajar, peserta dan mengakibatkan luka. Nah, kemudian memastikan kaki standing flip chart kokoh dan terkunci. Bentar. Memastikan. Maksudnya memastikan bagaimana Bu? Kalau memastikan kemungkinan kan ini lebih masuknya ke ini Bu. Prosedur ya Pak ya. Iya, masuknya administrasi Bu. Administrasi ya. Kecuali kalau Ibu misalkan
mengganti kakinya, misalkan ya kakinya dibuat dimodifikasi Nempel gitu Pak ya. ya, atau misalkan Nempel. kakinya ini kan yang beresiko di kakinya misalnya Iya. diganti dengan Jatuh apa ya. kayak gitu bisa masuk ke substitusi. Oke. Ya. Berarti ini rekayasa Jadi administrasi kalau ya hanya Pak ya. memastikan itu berarti kan prosedur toh Bu. Berarti di situ Iya. ada istilahnya kan monitoring ya Bu ya. Iya. Itu kan pemantauan. Berarti masuknya ke administrasi ya Bu. Administrasi. Oke Pak, saya ganti. Oke. Baik. Lanjut yang kelima, lokasi pelatihan kurang nyaman. Oke, ini berarti masuk ke environment. Sorry Pak Anto. Ya. Kalau rekayasa teknis itu mungkin masih bisa dengan cara apa namanya bukan memastikan tapi apa namanya ya tadi saya sudah terpikir tapi sekarang kok bisa lupa. Apa namanya? Nggak apa-apa Pak, ini kita kan sharing aja nih. Iya. Betul. Justru karena sharing saya bukannya ini, saya cuma pengen membantu Bu Weni tuh rekayasa teknik itu menguatkan atau menambah apa gitu untuk kaki standingnya itu supaya kokoh. Kayaknya nih gambarannya kan kakinya itu kan cuma kayak itu ya, ya pakai apa yang pipa kecil itu kaki kan. Standing flip chart. Jadi rekayasa teknik dengan memperkuat kaki standing flip chart sehingga kokoh dan terkunci. Oke, konteksnya memperkuat. Nah, memperkuatnya itu menggunakan apa Pak Roni? Jadi supaya lebih spesifik sehingga di situ muncul oh berarti ada satu modifikasi atau inovasi Pak. Itu namanya rekayasa. Kayak kan ini kan dia tambah topangan gitu loh Pak. Atau misalkan kakinya dibuat bercabang Pak biar lebih kuat. Bisa. Ya kan biasanya kan satu kaki kan hanya satu ini ya Pak ya. Topangan kan ini dibuat bercabang jadi lebih kuat lagi kan. Betul. Nah itu bisa. Oke, kita bikin. Berarti ini rekayasa teknis ya Pak ya. Ya, rekayasa teknis ya misalkan bisa rekayasa teknis, bisa rekayasa engineering ya. Nah, memperkuat kaki standing flip chart dengan membuat tambahan apa ya istilahnya? Dengan membuat cabang ya gitu ya. Membuat kaki tambahan gitu ya Pak ya. Ya, kaki bercabang gitu aja. Membuat kaki. Nah. Oke, Pak. Supaya lebih kokoh. Nah, itu. Ya. Oke, ini ya. Baik. Oke, Pak. Oke, kita yang terakhir Bu, kita lihat lokasi pelatihan kurang nyaman. Nah, lokasi yang bising, oke ini fisik ya berarti ya. Lokasi yang bising dengan suara kendaraan yang lalu lalang dan perlintasan kereta api. Ini berarti lingkungannya. Nah, mengganggu konsentrasi belajar dan pencemaran suara yang dapat mengganggu kesehatan. Kalau coba kita diskusi nih Bapak Ibu, Bu Weni dan Pak Roni nih ya. Mengganggu konsentrasi belajar dan pencemaran suara yang dapat mengganggu kesehatan ini lebih ke potensi atau ke dampak ya? Potensi. Gimana? Konsentrasi. Bu Weni coba dianalisa kembali Bu. Karena kalau dampak itu Bu, misalkan lokasi yang bising gitu kan. Lokasi yang bising. Nah, itu biasanya kalau kita itu setiap hari suaranya bising itu pendengaran kita terganggu. Itu berarti kan dampak nih. Ya. Ya kan? Pendengaran terganggu. Kemudian pusing, misalkan jadi pusing. Itu berarti kan dampak, Bu. Ya. Nah, kalau konteks kalimatnya seperti ini, kira-kira ini masuknya ke potensi bahaya atau ke dampaknya? Kalau dampak kan bisa ke kecelakaan kerja, bisa ke penyakit akibat kerja. Iya. Mengganggu konsentrasi.
Akibat sih, Pak. Akibat? Dari karena lokasi yang bising tadi. Ya, jadi nggak konsen gitu. Oh ya, jadi tidak berkonsentrasi ya? Ya. Oke, baik. Kalau tidak berkonsentrasi itu berarti sebetulnya itu dampaknya lebih kemana, Bu? Ke kecelakaan atau penyakit akibat kerja, Bu? Penyakit juga sih ya, Pak. Kalau yang kesehatan kan jelas nih, mengganggu kesehatan itu kan jelas. Ya. Ini bukan penyakit juga sih, Pak. Oh, harusnya di situ apa ya, Pak ya? Hanya kalau mengganggu. Saya sih masih masuk sih, Bu. Yang kedua, Bu, dapat mengganggu kesehatan ya. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa pendengaran berkurang. Itu kan berarti kan dampaknya ke kesehatan kan, seperti itu mempengaruhi pendengaran jadi berkurang. Nah, kalau ini mengganggu konsentrasi belajar. Oke, berarti konsentrasi belajarnya dihilangkan gitu ya, Pak? Atau mungkin maksudnya mengurangi konsentrasi ya, Bu ya. Konsentrasi belajar itu dapat mengurangi konsentrasi ya, Bu ya. Jadi nggak fokus ya, Pak? Tidak fokus ya, menyebabkan tidak fokus ya. Iya. Tapi nggak ada kecelakaannya ya. Iya, nggak ada. Gimana, Pak Roni ada pendapat nggak, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Kita sharing, Pak, di sini, Pak. Bisa masuk nggak, Pak? Mengganggu konsentrasi belajar, Pak? Kalau mungkin after mengganggu konsentrasi belajar itu bisa membuat orang stres, itu adalah kecelakaannya gitu loh. Yes, itu Pak yang saya maksudkan. Kalau sudah stres, dampaknya apalagi kalau sudah stres lama-lama depresi. Kalau depresi lama-lama kurang waras. Oke, gitu ya maksudnya, Pak. Iya, ya. Atau begini aja Bu, ditambahkan saja mengganggu konsentrasi belajar yang dapat menyebabkan stres ya. Itu jadi kata kuncinya kan ini akibatnya ini ya. Penyakitnya itu ya, Pak ya. Iya. Iya, betul. Kemudian pengendaliannya, ruang kelas pelatihan dilengkapi dengan bahan bangunan kedap suara. Boleh nih. Kemudian rekayasa substitusi, mencari tempat pelatihan lain yang jauh dari lokasi keramaian. Kemudian polisi suara dan udara. Berarti yang diganti ini tempatnya ya. Karena ini lokasi pelatihan yang kurang nyaman. Oke, Pak. Cukup kalau dari saya. Pak Nanang, ada tambahan Pak Nanang untuk yang JSA? Aman. Aman. Oke. Sekarang kita coba lihat monitoring. yang from monitoringnya ya. Monitoring Pak. Ya, sebentar saya buka dulu. Wah, masih proses loading. Ya, sudah. Baik. Oke, form monitoring. Ya, yang pertama sumber bahayanya kegiatannya adalah penyampaian materi pelatihan ya, ranah pengetahuan. Oke, sampai sini resiko rendah. Kemudian lokasinya ruang pelatihan Post Express. Bu, kalau di tempatnya Bu Weni, kalau ruang pelatihan itu antara teori sama praktek dijadikan satu atau terpisah sendiri, Bu? Satu sih, Pak, karena umum ya, satu ya. Iya, satu. Jadi di ruang pelatihan itu sudah ya memang mencakup teori ada, kemudian ketika pas untuk praktek pun peralatannya juga sudah tersedia ya, Bu ya? Iya, di situ Pak ya, di ruangan. Ya.
Di sini ada konteks sakit mata ya, Bu ya. Mata menjadi cepat lelah dan iritasi sampai Oh sakit iya. mata. Kalau sakit matanya ini masuk kategori rendah atau sedang atau apa, Bu? Kalau cepat lelah iritasinya oke lah. Masih rendah ya, Pak ya? Masih bisa lanjut Oke. kita kerja. Oh, Tapi gitu kalau ya, sakit Pak. matanya ini loh, Bu. Oh iya, iya. Berarti Ini bisa dihilangkan ya, Pak? dispesifikan ya, Bu ya. Ya, oke, Pak. Yang mata menjadi cepat lelahnya boleh Ya, masuk rendah, boleh tapi ini. yang ketika sampai ke sakit mata ini kan Rendah. saya kira bukan lagi ke kategori rendah ya. Oke, Pak. Dan kita juga maksudnya Ibu ini sakit matanya seperti apa dulu gitu loh. Kan ada kategorinya, Bu. Pengertiannya lelah dan iritasi itu. Oh, itu. Sakit mata gitu loh, Pak. Sakit mata gitu toh. Iya. Baik. Ya, kemudian yang kedua, menyalakan laptop dan LCD proyektor. Ini berarti konteksnya yang ini ya, Bu ya, yang resiko ini sampai menyebabkan kematian ini, Bu. Iya. Karena di sini tinggi, Bu. Tinggi ya, iya, Pak, betul, Pak. Tinggi atau ekstrim ya, Bu ya. Ya. Penggunaan mikrofon pengajar terbentur ya, Bu, ini maksudnya ya, Bu ya, bukan terbentur ya, Pak. Terbentuk. Nah, ini luka atau gagar otak. Kalau gagar otak itu masuknya cacat permanen atau cacat sementara, Bu? Sementara aja, Pak. Gagar otak loh. Jangan, Pak. Menyebabkan kepala terbentur, menyebabkan luka aja gitu lah, Pak. Oh. Tapi ada kok, Pak, yang gagar otak sementara ada kok. Ada ya? Yang ringan ya, Pak. Ya, kayak misalnya kalau kita jatuh dari motor, itu kan bisa juga. Mungkin menyebabkan lebam kali ya, luka lebam gitu. Oh, yang di sini ya, luka lebam gitu ya. Nah, ini tergantung Bu Weni sendiri memang maksudnya dalam konteks menyebabkan luka ini kan luka yang harus mendapatkan penanganan lebih lanjut atau luka yang hanya artinya luka itu bisa ditangani oleh hanya dengan P3K saja, Bu, gitu loh. Yang hanya P3K-nya saja, Pak. Oh, gitu. Jadi cuma luka-luka masih dikatakan luka inilah lecet ringan ya, gitu Pak. ya. Masih ringan gitu. Ya. Iya. Oh, berarti bukan itu ya, Bu, ya bukan karena dia kesandung sama kabel sehingga dia jatuh terus kepalanya kena ke lantai gitu ya. Karena yang gegar otak itu bisa kalau bisa kena sih, ya. karena jatuhnya itu kena di lantai kan bisa. Ya siapa yang kuat lawan lantai? Iya. Jadi ini konteksnya sedang itu yang ya ini ya, Bu ya, arahnya ke yang gagar otaknya itu ya, gagar otak itu ya, Pak, Bu ya. Jadi cacat sementara begitu ya, Bu ya. Misalkan sakit sementara nanti bisa sembuh gitu. Iya, Pak. Kalau misalkan begini, Bu, gagar otaknya sampai menyebabkan hilang ingatan, kemudian terganggu memori otaknya, Bu, itu menyebabkan ini loh, Bu, cacat permanen loh, Bu, itu. Nanti akan masuknya kategori disabilitas loh, Bu. Iya, disabilitas. Tapi kalau misalkan hanya sementara dan bisa kembali lagi seperti semula, ya memang bisa masuk kategori sedang. Lanjut, penggunaan standing flip chart. Tadi kan terjatuh. Kalau hanya jatuh saja, nanti bisa langsung lanjut bekerja ya. Nah, mungkin lukanya luka hanya kegores atau apa seperti itu ya masih bisa. Kemudian terakhir, lokasi pelatihan kurang nyaman. Mengganggu, oh ya tadi ya, mengganggu konsentrasi. Nanti silakan ini ditambahkan ya, Bu ya, nanti ya, Bu, di sini ya. Oke, nah, jadi nanti yang catatan-catatan nanti Ibu silakan disesuaikan, kemudian bisa diupload kembali. Oke, Pak.
Cukup, Bu, untuk form monitoring? Oke, Pak. Sudah Ya. aman ya. Ya, Bu Weni. aman ya Pak Nanang ya? Iya, ya. Baik. Oke. Ya, selanjutnya Pak Singgih tadi masih ini ya, progres ya. Bu Wena monitor, Bu Wena. Bu Wena. Bu Wena. Atau sambil menunggu Bu Wena, mungkin Pak Anto buka yang komunikasi punya Bu Weni, sudah ada kayaknya. Video. Iya ya. Skripnya dulu ya Bu ya. Ini ya skripnya ya, sudah Oh iya, terlihat. Pak. Oke, Pak, ya. Melakukan komunikasi di tempat kerja. Ya, skenario-nya Bu Weni adalah seorang instruktur. Bu Weni adalah seorang instruktur di kantor regional 1 Medan PT Pos Indonesia yang mendapatkan tugas mengajar pada pelatihan Human Capital. Untuk kelancaran tugasnya, maka Bu Weni mengajukan permohonan permintaan bahan pelatihan ke Bulia. Bulia di bagian umum lah seperti itu ya Bu Ya, ya. di staf sarana gitu, Pak. Nah, kalau di saya biasanya itu bagian umum. Ya. Umum rumah tangga, Bu. Ya. Oke, Ya. Pak. Kemudian lokasi ruangan, bagian sarana dan aset, Bu Weni mengetuk pintu masuk ke dalam ruangan pada saat. Selamat siang. Izin, Bu Weni berkenan tidak kalau kita lihat sama-sama videonya? Silakan aja, Pak. Oh silahkan, makanya saya izin dulu ya. Itu. Biar nanti bisa dilihat ya sama-sama ya. Berapa menit Bu kira-kira Bu videonya? 1 menit sih kayaknya, Pak. Oh Lebih ya kurang. cepat, enggak apa-apa, bisa Cepat, dilihat nggak lah apa-apa. kalau hanya cepat ya. Ya, sudah terlihat ini Bapak Ibu? Ya. Ya, suaranya. Ini di rumah, Bu? Iya, Pak. Oh, ya ya. Tadi pagi karena sudah baca materinya kemarin, Pak. Dengan putrinya? Iya. Oh. Iya, SMA, Pak. Ya, ya. Jadi mencuri start beliau. Ini luar biasa nih semangatnya Bu Weni ini ya. Ini namanya peserta selangkah lebih maju ini. Oke, sip. Ya. Ya, seperti itu ya. Nanti Pak Roni, kemudian Pak Singge, Bu Wena, silahkan nanti menyesuaikan saja ya. Boleh mau improvisasi juga dan memang nggak usah lama-lama lah seperti itu ya. Ya saya karena belum ada pasangannya, Bang. Nanti malam soalnya saya mau tunggu anak saya ya, dulu. Pak, apa-apa Pak. Cari-cari dulu Pak ya. Ya. Ini kebetulan kita ada jasa Pak, talent Pak. Berat bayarnya Pak, tanggal tua saya sekarang Pak. Ya, baik. Bu Weni, kita lanjut ya Bu ya. Yang keluhan pelanggan sudah juga ya Bu ya? Sudah Pak. Ya, Mudah-mudahan coba kita lihat cocok sih, dulu Pak. sama-sama. Luar biasa Bu.
Ya, sebentar ya. Ya, oke. Ya, jadi Bapak Ibu yang lain ya, Bu Weni khususnya. Nah, jadi memang sebetulnya kalau untuk video menanggapi keluhan pelanggan, ini kan sesuai dengan skenario dan silakan Bapak Ibu bisa berimprovisasi sendiri seperti itu ya. Kalau tadi yang sudah dibuat video oleh Bu Weni kan memang dikondisikan pada saat pembelajaran ya, pada saat di kelas, di akhir, begitu diakhiri, kemudian ada peserta yang memang inisiatif yang bisa dikatakan kritis lah gitu ya, karena karakter peserta itu kan beda-beda nih, yang menyampaikan keluhannya secara langsung, meskipun keluhan itu disampaikan secara umum. Pertama terkait dengan pelatihan yang kenapa jadi lama, kemudian yang kedua menyampaikan terkait dengan keluhan instruktur yang mengajar, tetapi memang tidak ke Bu Weni langsung, tetapi bisa jadi itu pengajar atau instruktur yang lain. Nah, bisa jadi Bu Weni pada saat itu dijadikan sebagai tempat tumpuan untuk berkeluh kesah kan begitu ya, karena dianggap diberikan kepercayaan seperti itu, bisa memberikan solusi. Nah, nanti Bapak Ibu yang lain, Pak Roni, Pak Singgih, kemudian Bu Wena ya. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa berimprovisasi sendiri. Tadi saya memberikan contoh. Misalkan pun keluhan itu disampaikan tidak pada saat pembelajaran, katakan ketika instrukturnya sedang di ruang instruktur, kemudian datanglah peserta perwakilan mengetuk pintu, kemudian masuk dan menyampaikan keluhannya sesuai skenario, kemudian Anda tanggapi, bahkan itu memang ditujukan kepada Anda sebagai pengajar, ya tidak apa-apa. Memang disinilah sebetulnya yang kita inginkan, supaya ketika kita mendapatkan keluhan dari pelanggan yang notabene adalah peserta pelatihan, ini bagaimana cara-cara kita menanggapi keluhan tersebut, merespon. Dan pesan saya, ikuti komunikasi yang etis. Artinya ketika kita mendapatkan keluhan dari peserta kita, ya tetap kita bisa menanggapi dengan baik, tidak perlu kita emosional ya. Dan yang terpenting adalah kita bisa memberikan solusi yang disepakati, diterima oleh pelanggan kita atau peserta pelatihan kita. Kan seperti itu. Karena ini konteksnya adalah bagaimana kita memberikan service excellent ya, pelayanan prima kepada pelanggan kita yang notabene adalah peserta pelatihan. Oke, itu ya. Nah, terakhir kita juga pengen lihat nih notulen diskusinya. Tadi kan sudah ada nih role play-nya. Kita lihat seperti apa. Ini saya tutup dulu.
Ya, ini ya notulen diskusinya. Nah, Bu Weni, jadi di atas jangan lupa nanti ya Bu Weni ini sudah sesuai, ada kopnya, sesuaikan instansinya. Kemudian terkait dengan notulen diskusi itu biasanya di atas ada keterangan hari, tanggal, waktu, tempat, ya. Jumlah pesertanya kita sepakati 2, agendanya sesuai dengan skenario, kemudian permasalahannya ini sudah disampaikan. Kemudian harus ada solusinya, karena ini hasil dari diskusi. Solusinya seperti apa? Nah, di sini sudah ada solusinya ya. Nah, silahkan kalau solusi itu kan biasanya kan berdasarkan persepsi dari masing-masing kelompok ya, gitu ya. Karena ini kita buatkan diskusi. Kemudian, nah ini tempat, tanggal, tanda tangan. Bu, SMHCBP ini apa Bu? Kepanjangannya atau maksudnya apa ini Bu? Itu Senior Manager Human Capital, Business Partner, Pak. Oh, ya. Kebetulan saya di bagian SDM juga, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Ya. Baik. Oke, saya rasa cukup Bu. Good ya. Kalau saya cukup, Pak Nanang ada tambahan Pak Nanang? Cukup Pak Anto. Ya. Bungkus ya. Dibungkus aja langsung. Nah, oke, Bu Eni. Ya. Nah, silahkan yang lain. Mungkin Pak Singgi atau Bu Wena ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan. Bu Wena, saya konfirmasi Bu. Saya terakhir tadi saya ngecek Bu Wena yang untuk unit kompetensi memelihara fasilitas pelatihan sudah belum Bu diupload? Ntar Pak. Memang ada yang belum saya upload, satu lagi Pak. Ya nggak apa-apa Bu, nanti disusulkan ya Bu ya. Iya Pak. Yang suplemennya hari ini Bu. Yang laporan pemeliharaan peralatan, yang saya belum Pak. Oh ya, berarti benar, berarti memang belum ada. Ya, baik. Bu Wena, ada yang mau ditanyakan Bu terkait dengan suplemen hari ini? Silahkan. Mungkin saya harus pelajari sambil praktek mengisi apa ya? Karena kan kebetulan tadi yang Jum pagi saya cuma sebentar doang ikut karena ada kegiatan di kantor. Mungkin nanti pada saat itu mungkin saya akan chat Bapak ya sambil tanya. Ya boleh. Japri boleh Bu. Oke. Kalau ada hal yang mau ditanyakan karena ya. Kebetulan saya ngerjainnya malam Pak. Iya nggak apa-apa Bu. Ya. SKS ya Bu ya. Iya. Oke. Kalau Pak Singgih gimana Pak Singgih? Ada hal yang mau ditanyakan terkait suplemen hari ini? Sama sih Pak kayak Bu Wena, saya kurang fokus juga tadi. Mungkin Japri aja Pak nanti Pak. Ya silakan. Dan setidaknya Bapak Ibu sudah ada gambaran ya dari tadi suplemen yang sudah kita tampilkan sama-sama, baik yang dari punyanya Pak Roni maupun yang Bu Weni tadi ya, karena Bu Weni sudah selesai nih, sudah sampai ke videonya, sampai ke notulen diskusinya juga. Nah, tadi juga saya berikan gambaran ada alternatif lain ya ketika nanti Bapak Ibu bikin video dengan skenario bisa diimprovisasi sendiri seperti itu. Oke, saya rasa cukup Bapak Ibu ya untuk sesi kita sore hari ini, dan pesan saya bagi Bapak Ibu yang masih berproses, saya minta tolong untuk suplemen kita hari ini semoga bisa segera ya dipenuhi. Malam hari ini silahkan ada waktu longgar, silahkan bisa untuk diselesaikan. Dan kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dikonsultasikan, silahkan Bapak Ibu nanti boleh japri ke saya, silahkan ya seperti itu. Oke. Itu dari saya. Cukup, terima kasih. Nah, selanjutnya, oh ya, saya ada pantun dulu untuk Bapak Ibu nih. Ya. Biar cakep ya kita. Terus, Pak. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah ada lautan. Meskipun di luar cuaca kurang mendukung, tetap semangat mengikuti pelatihan. Oke, silakan Pak Nanang. Boleh ditutup Pak Nanang. Terima kasih. Baik. Pak Nanang mau balas pantun. Wah, ayo. Baik ya, saya balasnya besok pagi ya Pak Singgi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah aktif di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita tutup acara, mari kita buka kamera ya. Mungkin Bu Wena
Nah, kita akan Maaf sebentar lakukan, Pak Nanang, sambil gimana? mengingatkan, kalau untuk evaluasi kita biasanya yang kemarin jam berapa Pak Nanang? Kita setiap hari ada evaluasi gitu ya. Nah, Nah, mungkin nanti jam 5 ya baru aktif kayaknya. Atau coba aja mungkin Bapak Ibu dilihat, kalau nggak salah pukul 17 itu baru aktif itunya, linknya. Ya, Jadi sampai 21, Pak. oh iya, kalau di batch yang sebelumnya kan kita buka jam 7, tapi seperti yang ini lebih awal ya. Dari Pak Leri kata jam 5 ya sudah bisa dibuka Iya. ya. Nanti deadline-nya jam 21, 9. Pak. Iya. Jam berapa? Jam Jam 9. 9 malam, Pak. Oh 21. ya, oke. Ya, jangan lupa Bapak Ibu ya, untuk hari ini ada 2 evaluasi ya sumatif ya yang harus dikerjakan. Soalnya nggak banyak kok Bapak Ibu. Soalnya mudah jawabannya. Sudah ada di Soalnya sana. mudah jawabannya. Oke, ya cukup. Silakan Pak Nanang dilanjut lagi. Oke, baik. Bu Wena mohon izin untuk buka kamera ya. Oke. Kalau belum memungkinkan mungkin saya seadanya saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Bentar. Yo, gaya baru Bapak Ibu. Salam produktivitas Bapak Ibu. Ya, karena Gimana, hari Panto? ini ya. Siap. 1, 2, 3. Yes. Baik, Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Kasih, Pak. Insya Allah sampai ketemu lagi besok ya. Oke. Pak. Kita tutup dulu dengan doa ya, Nah, Pak Anto. salam sehat. Oh iya, betul. Baik Bapak Ibu semua, mari kita akhiri sesi kita pada kesempatan sore hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan juga umur panjang. Juga kita berdoa mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan segala aktivitas kita, terutama aktivitas yang berkaitan dengan pelatihan metodologi ini. Baik Bapak Ibu, kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Yang sedang beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa besok pagi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin, tapi bagian Barat semua ya? Ya, Oke, kalau aman, gitu ya jadi aman lah ya, kalau masih gitu. Barat. Oke, baik kalau begitu mari sama-sama kita tutup. Nah, ini ada Bu Wena ya. Saya izin Bu tangkapan layar ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, ya. Baik kalau gitu sama-sama kita tutup. Dari saya cukup sekian. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu izin ya untuk